الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan hidayahnya, sehingga kita masih dapat bersama-sama melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah yang kita cintai ini, guna untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Selawat bertangkai salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana beliaulah yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan, dari zaman yang paling kejam, dari zaman yang tidak tahu apa-apa, menuju zaman yang penuh dengan ilmu sains dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib menyampaikan judul khutbah kali ini, terlebih dahulu khatib ingin berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri. Marilah kita sama-sama tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan segala bentuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini adalah 5 keutamaan bersedekah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah secara etimologi ataupun bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata shadaqah yang berarti kebenaran.
Menurut ijtihad para ulama, orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Jadi sedekah adalah perwujudan sekaligus cermin keimanan. Sedekah juga berarti pemberian secara sukarela kepada orang lain yang membutuhkannya, yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Bersedekah merupakan salah satu upaya menggunakan harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada surah Saba ayat 39 yang khatib bacakan di awal mukadimah tadi. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Yang artinya, katakanlah sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia hendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantikannya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersedekah mengandung makna dan keutamaan yang sangat banyak. Orang yang bersedekah dengan hati yang ikhlas, dengan hati lillahi ta'ala, tanpa ada paksaan, akan mendapatkan perlindungan dan naungan Allah di hari kiamat kelak nanti, menjadi obat bagi segala penyakit, baik itu penyakit jasmani maupun rohani. Bersedekah juga untuk membersihkan harta yang kita miliki, karena dalam rezeki yang kita peroleh ada sebagian hak-hak orang lain. Selain itu, sedekah berfungsi sebagai penghapus kesalahan, perisai dari neraka, pelindung di padang mahsyar, juga merupakan wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman ataupun percaya kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Pada ayat lain, Allah juga menjelaskan pada surah yang sama, ayat yang berbeda, yakni pada ayat 245. Man alladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan katsira wallahu yaqdiru wa yarsud wa ilaihi turja'un. Yang artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 keutamaan bersedekah
yaitu satu, pasti diganti dan dibalas. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti sedekah kita segera di dunia, dan Allah akan memberikan balasan dan ganjaran di akhirat kelak nanti. Selain itu juga malaikat berdoa untuk orang-orang yang bersedekah. Apa kata malaikat? Ma min yawmin yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang artinya tidaklah ada suatu hari pun di mana hamba-hamba Allah masuk pada waktu pagi harinya, kecuali ada dua malaikat yang turun. Maka salah satu di antara mereka berdoa, Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Dan malaikat yang lainnya berdoa, Ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun yang kedua dari keutamaan bersedekah adalah sedekah dapat memadamkan kesalahan dan menghapusnya, serta memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Artinya, dan sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yadhhabul jalidu 'ala safa. Yang artinya sedekah itu dapat memadamkan kesalahan sebagaimana sebongkah es yang meleleh di atas batu karang. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga keutamaan bersedekah, yaitu masuk surga dan selamat dari neraka. Sebagaimana hadis mengatakan, Afsus salama wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Yang artinya, sebarkanlah salam atau kedamaian, berilah makanan, sambunglah silaturahim, salatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad. Anjuran bersedekah tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mempunyai harta yang banyak saja, tetapi kita dianjurkan juga untuk bersedekah ketika kita dalam keadaan sulit ataupun susah. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ja'atni miskinatun tahmilul qutnataini laha fa'at'amtuha thalatha tamarat fa'ahmad kulla wahidatin minhuma tamarah wa rafa'at ila fiha tamratan lita'kulaha fastaq'amatha banataha fashaqqat at-tamrah allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma fa'ajabni sya'nuha fadhakartu alladhi sana'at li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala inna allaha qad awjaba laha bihal jannah aw a'taqaha biha minan nar.
yang artinya telah datang kepadaku seorang wanita yang miskin yang membawa 2 orang anak perempuannya, lalu saya memberinya makanan dengan 3 buah kurma. Lalu wanita tersebut memberikan kurmanya satu persatu kepada kedua anaknya. Kemudian wanita tersebut mengangkat satu kurma ke mulutnya untuk dia makan, tapi kedua anaknya meminta kurma tersebut. Akhirnya dia pun memberikan kurma yang ingin dia makan kepada anaknya dengan membelahnya menjadi 2. Saya sangat kagum dengan kepribadiannya. Lalu saya menceritakan apa yang diperbuat oleh wanita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepadanya untuk masuk surga atau membebaskannya dari neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang ahli bersedekah akan dipanggil untuk masuk surga dari pintu khusus yang dikenal dengan istilah babus sedekah, yang artinya pintu sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana min ahli sedekati du'iya min babis sedekah. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, niscaya ia dipanggil masuk surga dari pintu sedekah. Sedekah sekecil apapun dapat melindungi kita dari api neraka. Ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Coba kita bayangkan bersama-sama betapa luar biasanya perkataan Rasulullah SAW. Beliau mengatakannya di Madinah, yakni kotanya kurma, di mana semua manusia bahkan unta pun memakan kurma, saking banyaknya pohon kurma tersebut. Namun Rasulullah SAW mengatakan, walau dengan setengah butir kurma, ini menggambarkan bahwa sesuatu yang kita pandang kecil, sesuatu yang kita pandang remeh, ringan, bahkan tak berharga, bisa jadi sangat berharga bagi orang lain. Bukan besar kecilnya sedekah, tapi semangat untuk berbagi itu yang ingin selalu ditanamkan. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat keutamaan bersedekah, yaitu tidak mengurangi harta. Rasulullah SAW berjanji di dalam hadisnya, "Ma naqasat sadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzar, wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Yang artinya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengangkat derajatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Justru menjadi sebab pertolongan Allah dan datangnya rezeki. Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena adanya doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir dari keutamaan
keutamaan bersedekah, yaitu sedekah bisa menjadi obat bagi orang yang sedang sakit. Sebagaimana hadis mengatakan yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab Marasil Abi Daud halaman 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wadawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang yang sedang sakit dengan bersedekah. Perlu kita pahami secara utuh bahwa sakit adalah bagian takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban pertama saat kita dalam keadaan sakit adalah sabar dan ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah merupakan iradah atau kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama melakukan ikhtiar untuk mencapai suatu kesembuhan, dan di antara ikhtiar itu adalah dengan jalan bersedekah. Sedekah memiliki khasiat yang sangat kuat, menolak berbagai macam bala. Salah satunya adalah penyakit. Bahkan sekalipun itu dari orang-orang yang ahli maksiat, dari orang-orang yang zalim maupun orang-orang yang kafir. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita yang ada di dalam masjid ini selalu kuat untuk beramal dan bersedekah secara terus-menerus, kapanpun itu tanpa putus, dan semoga kita semua termasuk kepada golongan yang ahli bersedekah. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.